Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat dan para mahasiswa yang budiman, dari sekian banyak tantangan yang beragam dan yang sangat menarik yang kita hadapi pada saat ini, yang paling intens dan penting adalah bagaimana kita memahami revolusi teknologi baru sebagai satu wujud dari transformasi manusia. Saat ini kita berada di awal revolusi yang secara fundamental mengubah cara kita hidup, mengubah cara kita bekerja, dan juga dapat mengubah cara kita berhubungan satu sama lain. Dalam skala atau ruang lingkup dan kompleksitas revolusi industri keempat ini adalah tidak seperti yang pernah dialami manusia sebelumnya. Mengapa demikian? Kita sampai saat ini belum memahami sepenuhnya kecepatan dan luasnya revolusi baru ini. Bayangkan oleh hadirin yang berbahagia, pada saat ini kemungkinan tak terbatasnya adanya miliaran orang terhubung melalui perangkat seluler. Memunculkan kekuatan pemrosesan, kemampuan penyimpanan, dan akses terhadap pengetahuan yang tidak dikenal sebelumnya. Beberapa contohnya yang mengejutkan dari terobosan teknologi yang muncul mencakup bidang-bidang yang sangat luas seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, persoalan robotika, internet of things, kendaraan tanpa awak, pencetakan 3 dimensi, nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi, dan komputasi kuantum. Itulah salah satu beberapa yang bisa disebutkan. Banyak dari inovasi ini masih dalam tahap awal. Namun beberapa di antaranya sudah mencapai perkembangannya dalam perpaduan teknologi pada ranah fisik, ranah digital, dan yang paling mengejutkan juga menyangkut ranah biologis. Hadirin yang berbahagia, kita menyaksikan perubahan besar di semua industri ditandai oleh munculnya model bisnis baru, kemudian pembentukan kembali sistem reproduksi, konsumsi, transportasi, dan sistem pengiriman yang demikian cepat dan demikian lancar. Di hadapan masyarakat, pergeseran paradigma sedang berlangsung dalam cara kita bekerja dan berkomunikasi, serta cara kita mengekspresikan, menginformasikan, dan menghibur diri. Demikian pula para hadirin, pemerintah dan berbagai lembaga sedang dibentuk kembali, seperti halnya sistem pendidikan. Misalnya kita sekarang dipaksa oleh COVID-19 berkenalan dengan sistem pembelajaran daring, perawatan kesehatan dan transportasi, dan lain-lain di antara banyak sekali yang mesti kita ketahui. Cara baru menggunakan teknologi untuk mengubah perilaku dan sistem produksi dan konsumsi juga menawarkan potensi untuk mendukung regenerasi dan pelestarian alam lingkungan daripada menciptakan biaya tersembunyi dalam bentuk eksternalitas seperti pencemaran udara, pencemaran lingkungan, mengganggu kesehatan, dan lain-lain yang memang akhir-akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat. Perubahan ini bersejarah dalam hal ukuran yang sangat mega besarnya, dalam hal kecepatan yang beribu-ribu kali kecepatan, dan dalam hal cakupan yang bisa mencakup seluruh jagat raya ini. Sementara ketidakpastian yang mendalam seputar pengembangan dan adopsi teknologi yang muncul berarti bahwa kita belum tahu bagaimana transformasi yang didorong oleh revolusi industri ini akan terungkap. Hadirin yang berbahagia dan para mahasiswa yang budiman, kompleksitas dan keterkaitan lintas sektor menyeratkan bahwa semua pemangku kepentingan masyarakat global sekarang ini, katakanlah pemerintah, para pembisnis, kita sebagai akademisi, dan masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama untuk memahami tren yang muncul ini. Pemahaman bersama sangat penting jika kita ingin membentuk suatu masa depan kolektif yang mencerminkan tujuan dan nilai bersama.
Kita harus memiliki suatu pandangan yang komprehensif dan dibagikan secara global tentang bagaimana teknologi mengubah kehidupan kita dan generasi kita di masa depan, dan bagaimana hal itu membentuk kembali ekonomi dan konteks sosial budaya di mana kita hidup sekarang ini. Perubahannya itu begitu besar sehingga dari perspektif sejarah manusia tidak pernah ada waktu yang paling menjanjikan atau potensi yang paling membahayakan lebih besar daripada saat ini. Kekhawatiran ini bagaimanapun adalah bahwa pengambil keputusan terlalu sering terjebak oleh tradisi, sering terjebak oleh berpikir linear, tidak disruptif, atau terlalu diserap oleh kekhawatiran untuk berpikir strategis tentang kekuatan disrupsi dan inovasi yang membentuk masa depan kita. Hadirin yang terhormat dan para mahasiswa yang budiman, ada 3 alasan mengapa revolusi industri keempat ini diyakini sedang berlangsung sekarang ini. Yang pertama, dalam hal kecepatan. Kebalikan dengan revolusi industri sebelumnya, yang satu ini adalah berkembang dengan kecepatan eksponensial, bukan lagi linier. Ini adalah hasil dari dunia yang beraneka segi dan saling berhubungan. Fakta baru menunjukkan teknologi melahirkan teknologi yang lebih baru dan lebih baru lagi dan lebih mumpuni. Yang kedua, dalam konteks keluasan dan kedalamannya. Revolusi industri 4.0 ini dibangun di atas revolusi digital dan penggabungan berbagai teknologi yang mengarah pada perubahan paradigma yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang bisnis, dalam bidang masyarakat, termasuk dalam bidang individu yang mencakup individu perorangan seperti kita ini. Ini tidak hanya mengubah apa dan bagaimana dalam melakukan sesuatu, tetapi juga siapa kita akan didefinisikan ulang dalam era sekarang ini. Yang ketiga, mengenai dampak sistem. Ini melibatkan transformasi seluruh sistem di seluruh dan di dalam negara, di dalam perusahaan, di seluruh industri dan masyarakat secara keseluruhan. Hadirin yang terhormat dan para mahasiswa yang budiman, inovasi mencengangkan yang dipicu oleh revolusi industri keempat dari bioteknologi hingga artificial intelligence mendefinisikan ulang apa artinya menjadi manusia. Hal ini berkelindan dengan munculnya dalam konsep sosiologi kewarganegaraan dikenal sebagai konsep deprivasi sosial sebagai dampak dari arus globalisasi yang demikian deras. Ini merupakan tantangan terberat bagi Pancasila sebagai sistem nilai. Kemudian hadirin yang terhormat, gejala yang paling tampak dari deprivasi sosial itu adalah mulai tampak lemahnya modal sosial. Kenapa modal sosial menjadi tampak lebih lemah? Yang pertama, akibatnya itu adalah penyebabnya adalah semakin sempitnya ruang-ruang perjumpaan. Ini ironis. Dalam situasi yang serba terbuka, dalam situasi yang serba demokratis, tetapi kenapa ruang-ruang perjumpaan menjadi sempit? Dalam satu kerumunan kita merasakan lonely man in crowded society. Dalam satu kerumunan banyak kok kita merasa menyendiri. Sebab kita sama-sama sibuk dengan gadget masing-masing. Yang jauh didekatkan tetapi yang dekat dijauhkan. Itu menyebabkan bagaimana modal sosial kita akan menjadi lemah. Yang kedua, terbatasnya jaring-jaring konektivitas. Bisa jadi ya, konektivitas fisik ya bisa lebih hebat. Jalan tol sekarang sudah menembus Jawa, sebentar lagi sampai Aceh. Ya, penerbangan sudah demikian luas, tetapi yang paling penting konektivitas hati dan komunitas pikiran yang harus nyambung. Yang ketiganya, memudarnya semangat inklusivitas. Inilah ketiga penyebab bagaimana lemahnya modal sosial akan terjadi manakala ketiga persoalan itu yang dipicu oleh kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang tidak dimanfaatkan dengan positif.
Akibatnya di antara sesama komponen bangsa, para hadirin yang terhormat, mulai tidak saling percaya, tidak memiliki trust satu sama lain. Kondisi demikian ini mengakibatkan tidak adanya keakraban hidup berwarga negara. Ini tantangan terberat bagi Pancasila, termasuk bagi pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Hadirin yang terhormat dan para mahasiswa yang budiman, isu yang terkait dengan topik kuliah Profesor Encep tentang wawasan Nusantara adalah dampak revolusi industri keempat ini terhadap negara dan keamanan internasional. Mengapa demikian? Revolusi industri keempat akan berdampak besar pada sifat alami hubungan negara dan keamanan internasional. Tidak bisa dihindari. Bahaya kritisnya adalah bahwa dunia yang mengalami peningkatan ketimpangan bisa jadi sangat berhubungan dengan menyebabkan peningkatan fragmentasi, segregasi, dan keresahan sosial yang pada gilirannya menciptakan ekstremisme kekerasan. Revolusi industri keempat juga akan mempengaruhi skala konflik dan karakternya. Perbedaan antara perang dan damai, dan siapa kombatan dan siapa non-kombatan menjadi amat kabur. Demikian pula medan pertempuran semakin bersifat lokal dan global. Misalnya saja organisasi seperti Daesh atau ISIS yang pada prinsipnya beroperasi di wilayah tertentu di Timur Tengah, tetapi mereka juga bisa merekrut kombatan dari sekira 100 negara di dunia, sebagian besar melalui media sosial, sementara serangan teroris terkait bisa terjadi di mana saja di planet bumi ini. Dengan demikian para hadirin yang terhormat, konflik modern semakin bersifat hybrid, menghubungkan teknik medan perang tradisional yang menggunakan elemen yang ada sebelumnya dan aktor-aktor non-negara yang bersenjata. Itulah konflik modern bersifat hybrid. Namun dengan perkembangan teknologi juga hadirin yang berbahagia, ada kemungkinan positif dengan perkembangan teknologi yang menyatu dengan cara yang semakin tidak terduga dan dengan status dan aktor non-negara bersenjata yang dapat belajar satu sama lain melalui media digital, itu bisa membesarkan potensi juga dalam perubahan-perubahan, peluang-peluang di dalam pertahanan. Hadirin yang berbahagia, karena proses ini berlangsung dan baru, teknologi yang mematikan menjadi lebih mudah untuk diperoleh dan digunakannya oleh setiap orang. Maka jelas bahwa revolusi industri keempat menawarkan individu semakin beragam cara untuk menyakiti orang dalam skala yang besar. Ini catatan yang sangat penting bagi kita yang perlu diwaspadai. Namun hadirin yang terhormat dan para mahasiswa yang budiman, akses ke teknologi juga menghadirkan kemungkinan presisi yang lebih besar dalam peperangan. Pelindung mutakhir untuk pertempuran, kapasitas untuk mencetak suku cadang penting atau komponen lain dalam suatu medan pertempuran itu bisa dilakukan. Demikianlah hadirin yang berbahagia, akhirnya mari kita merenungkan kembali perihal penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa tentang manusia, yaitu tentang kita sebagai human being. Melalui neokortex otak, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan manusia itu sebagai makhluk pencari makna yang menyadari akan kebingungan dan tragedi nestapa manusia. Jika manusia tidak berhasil menemukannya semacam arti penting mendalam dari hidup, manusia mudah jatuh ke lembah keputusasaan. Adapun makna hidup terengkuh manakala manusia dapat mengembangkan cinta kasih. Oleh karena itu hadirin, dunia dapat menjadi surga ketika kita saling mencintai, ketika kita saling mengasihi, ketika kita saling melayani, dan ketika kita saling menjadi sarana bagi pertumbuhan batin dan keselamatan. Sebaliknya hadirin, dunia juga bisa menjadi neraka jika kita hidup dalam rongrongan rasa sakit, pengkhianatan, kehilangan cinta, dan miskin perhatian.